Seorang bocah laki-laki bernama Chan Ho tampak sedang dimarahi oleh pelatih klub sepak bola karena ia bermain dengan asal-asalan. Di perjalanan pulang, ia tak sengaja membuat bolanya jatuh ke tengah jalan. Ia hendak mengambil bola, tiba-tiba sebuah mobil datang, tepat mengarah kepada Enho. Namun beruntung, seorang gadis penyelamat berhasil menolong Enho dari kecelakaan itu. Meskipun pada akhirnya gadis yang bernama Kang Dan-i tersebut harus dilarikan ke rumah sakit dengan luka yang cukup serius. Semenjak hari itu, Enho yang merasa bersalah, ia pun selalu menemani Dan-i di rumah sakit. Bahkan Enho tak lupa membawakan beberapa buku komik dan juga cemilan setiap ia pulang sekolah. Waktu berjalan begitu cepat. Enho dan Dan-i kini telah tumbuh menjadi remaja. Mereka berdua tetap menjalin hubungan dengan baik. Perbedaan usia yang cukup jauh membuat Dan-i menganggap Enho seperti adiknya sendiri. Kang Dan-i juga tampak tak segan untuk memperlihatkan kemesraan ia dan pacarnya yang bernama Dongmin. Di hadapan Chan Ho, hubungan Dan-i bersama Dongmin ternyata berlanjut sampai ke pernikahan. Tentu saja Enho merasa bahagia dan turut memeriahkan acara tersebut. Di tengah acara yang baru saja akan dimulai, tiba-tiba Enho panik setelah mendengarkan kabar bahwa pengantin wanita telah kabur dari pelaminan. Enho mencoba membujuk Kang Dan-i agar mau kembali dan melanjutkan pernikahannya. Saat itu Kang Dan-i benar-benar gugup dan bingung. Apakah ia harus lanjut atau memilih untuk batal nikah saja? Namun berkat bujukan Chan Ho, akhirnya Kang Dan-i bersedia untuk kembali melanjutkan pernikahannya tersebut. Singkat cerita, belasan tahun kemudian, Kang Dan-i terlihat sedang wawancara kerja di sebuah perusahaan. Namun seberapa keras ia mencoba, Dan-i selalu saja gagal diterima dengan usia yang tidak lagi muda. Tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk Kang Dan-i bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ternyata beberapa waktu lalu rumah tangga Dan-i telah berakhir setelah Dongmin lebih memilih pergi dengan wanita lain. Kini Dan-i harus bekerja keras cari uang untuk membiayai putri kecilnya yang sedang bersekolah di luar negeri. Sementara itu, Enho sedang mengajar di salah satu perguruan tinggi. Enho juga bekerja sebagai kepala editor di sebuah perusahaan penerbit buku bernama Gyoru. Selain mengajar, Enho juga sesekali menulis sebuah buku hasil karyanya sendiri. Popularitas, uang, dan juga kekayaan semuanya telah Enho miliki saat ini, kecuali wanita. Suatu hari Dan-i terbangun karena beberapa orang pekerja akan merobohkan bangunan rumahnya. Dan ya, kehidupan Dan-i benar-benar terpuruk. Ia bahkan sudah tinggal di sana selama berbulan-bulan tanpa air dan listrik. Ketika Dan-i akan berangkat wawancara kerja, tiba-tiba sepatunya terlepas dan hilang entah kemana. Kang Dan-i lalu menangis meratapi nasib hidupnya yang begitu menyedihkan. Kesialan Dan-i yang ternyata masih berlanjut, di mana ia bertemu dengan seorang pria mabuk yang mengajaknya untuk bersenang-senang. Namun tiba-tiba seorang pemuda tampan bernama Sojun datang menolong Dan-i untuk kemudian mengusir pria brengsek itu. Ternyata pertemuan itu bukanlah kebetulan semata, sebab Sojun juga memberikan sepatu milik Dan-i yang tadi siang sempat hilang. Dan rupanya Sojun telah melihat Dan-i kehilangan sepatunya tadi siang. Sebagai rasa terima kasih, Dan-i lalu memberikan satu pot bawang kepada Sojun sebagai hadiah. Karena tak punya tempat tinggal, Dan-i terpaksa pergi ke rumahnya Chan Ho. Tentu saja Enho yang gak tahu kalau Dan-i telah bercerai
Anho lalu bertanya tentang apa yang telah terjadi kepada Dan I. Akan tetapi Dan I hanya menjawab bahwa ia akan menginap di sana malam ini. Esok harinya Anho menyuruh Dan I untuk mencarikan seorang asisten rumah tangga di rumahnya Anho. Namun Kang Dan I bilang kalau ia bersedia untuk menjadi ART di rumahnya Anho. Dan I juga jujur bahwa dirinya telah bercerai dengan Dong Min 1 tahun yang lalu karena Dong Min telah berselingkuh dan pergi dengan wanita lain. Mendengar hal itu tentu Anho tidak percaya dan menyuruh Kang Dan I untuk segera pulang apabila makannya telah selesai. Ketika sedang bekerja, Anho begitu kaget karena ternyata Kang Dan I melamar kerja sebagai tim pembantu di perusahaan Gyoru. Anho lalu menegur Kang Dan I karena melamar kerja sebagai tim pembantu akan sangat merepotkan dan juga upahnya sangat kecil. Ia juga bertanya kenapa Dan I menggunakan ijazah SMA, alih-alih gelar sarjana, dan kemudian Dan I menjawab bahwa dengan usia 37 tahun tentu saja Dan I tidak akan bisa mendapat pekerjaan yang layak, meskipun lulusan universitas terbaik sekalipun. Maka dari itu Dan I bersedia melakukan pekerjaan apapun untuk bisa keluar dari keterpurukan. Usai mendengar cerita Dan I yang sangat membutuhkan pekerjaan, maka Anho menyarankan Presdir Jaemin agar menerima Kang Dan I bekerja di kantor Gyoru. Pada akhirnya Dan I pun berhasil diterima sebagai tim pembantu oleh Presdir Jaemin. Tentu saja kabar tersebut membuat Dan I merasa begitu bergembira. Saat di hari pertama bekerja dan bertemu dengan 2 rekan kerja barunya yang bernama Park Hoon dan juga Ji Yul, seorang staf senior cantik dan juga galak bernama Song Hae-rin akan bertugas sebagai penanggung jawab Dan I dan kawan-kawan. Dari sekian banyak pekerjaan baru tersebut, hanya Kang Dan I yang ditugaskan sebagai tim pembantu karena ia melamar dengan ijazah SMA. Namun tentu saja hal ini bukanlah masalah, karena yang paling penting, kini Dan I punya pekerjaan. Sebagai hadiah karena telah diterima kerja, Anho lalu memberikan beberapa pakaian baru untuk Dan I. Namun di perjalanan pulang Dan I meminta turun di tengah jalan dan beralasan tempat tinggalnya tidak boleh didatangi oleh pria. Setelah itu Dan I diam-diam menyelinap masuk ke rumahnya Chanho. Rupanya selama beberapa hari ini Kang Dan I tinggal di rumah itu tanpa sepengetahuan dari Anho, hingga pada suatu malam Dan I tidak bisa menghindar ketika Anho mendapati dirinya sedang makan di dapur. Tentu saja Anho merasa begitu terkejut karena ternyata selama ini Dan I tinggal diam-diam di rumahnya. Dan kemudian menceritakan semuanya dengan jujur, di mana ia memang telah bercerai dan tak punya lagi tempat tinggal. Dong Min telah pergi bersama wanita lain, sedangkan Jae-hee putrinya bersekolah di luar negeri. Kang Dan I benar-benar bingung karena ia tidak punya tempat tujuan lagi selain ke rumahnya Chanho. Mendengar cerita tersebut, kini Anho pun sadar di mana ternyata ucapan Kang Dan I tempo hari adalah sebuah kenyataan. Esok hari Anho memberitahu Dan I lewat pesan mengenai apa saja yang harus dilakukan. Anho juga terus memperhatikan tingkah laku wanita itu dari kejauhan. Di kantor rupanya Song Hae-rin menjalin hubungan yang akrab dengan Anho. Song Hae-rin juga diam-diam menyukai Chanho, walaupun cintanya bertepuk sebelah tangan karena seniornya tersebut tidak pernah menyukai Hae-rin.
Suatu malam saat Dan-i sedang cari kontrakan murah, tiba-tiba ia tak sengaja bertemu lagi dengan Sojun. Dan-i kemudian menceritakan bahwa ia sedang mencari sebuah kontrakan. Sebab saat ini Dan-i sedang menumpang tinggal di rumah temannya. Setibanya di rumah, Dan-i kaget karena Eunho telah merapikan sebuah kamar lengkap dengan barang-barang milik Dan-i. Eunho juga bilang bahwa mulai hari ini ia akan mengizinkan Kang Dan-i untuk tinggal di rumahnya. Dan-i lalu berterima kasih sekaligus sangat bersyukur telah mengenal Eunho. Karena sejak dari dulu Cha Eunho selalu banyak membantu dirinya. Namun Dan-i juga bilang Eunho tak perlu khawatir. Sebab Dan-i akan pergi secepat mungkin jika telah menemukan tempat tinggal yang cocok. Suatu hari Dan-i menjalani hari yang buruk di mana hasil kerja keras dan juga ide-idenya sama sekali tidak dihargai oleh Direktur Go. Namun Dan-i mencoba untuk tetap kuat dan ia menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Sementara itu Eunho yang lagi mabuk berat, pria ini memiliki sebuah kebiasaan yang aneh, di mana Eunho selalu pergi ke rumah Dan-i setiap kali ia mabuk. Bahkan dulu Eunho tak jarang melihat Dan-i sedang menangis setelah bertengkar dengan Dongmin suaminya. Perasaan Eunho benar-benar hancur setiap kali melihat Dan-i menangis. Namun ia juga tak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa melihat Kang Dan-i menderita dari kejauhan. Dan ya itulah alasan kenapa Eunho tak pernah bisa menerima wanita lain di hatinya. Karena ternyata selama ini Eunho hanyalah mencintai Kang Dan-i. Esok harinya, Eunho mengajak Dan-i, Pak Hun, dan Jung Ji-yul pergi ke tempat penghancuran buku bekas. Mereka bertiga merasa bersedih ketika melihat ribuan buku harus dihancurkan dan dibeli dengan harga yang sangat murah. Usai melihat proses daur ulang tersebut, Eunho lalu menyuruh Dan-i dan kawan-kawan untuk pulang duluan, karena ia akan pergi bersama Hairin. Sebelum pulang, ternyata Hairin mengajak Eunho untuk makan malam di kedai makan milik ibunya, di mana sang ibu juga tampak bergembira dan langsung menyambut kedatangan Eunho dengan hangat. Sementara itu Dan-i merasa curiga dengan hubungan Eunho dan juga Song Hairin. Ia sangat yakin bahwa mereka berdua memang saling menyukai. Tak lama setelah itu, Dan-i melihat anjing milik Sojun sedang berkeliaran di jalan. Lantas Dan-i langsung mengembalikannya kepada Sojun. Entah mengapa seolah-olah takdir terus membuat mereka berdua bertemu, dengan cara yang tidak disengaja. Di perjalanan pulang, Eunho tak sengaja bertemu dengan Dongmin. Seketika ia langsung menyuruh Hairin pulang, sedangkan Eunho masuk ke dalam kedai milik Dongmin. Dan menghajar pria bajingan tersebut sampai bonyok. Usai wajah Dongmin babak belur, Eunho lalu membeli sebuah kesepakatan, di mana Dongmin harus mengirimkan uang bulanan untuk biaya sekolah putrinya. Jika tidak, maka Eunho akan kembali datang dan akan membuat wajahnya babak belur lagi. Eunho merasa begitu menyesal karena dulu seharusnya ia melarang Dan-i untuk melanjutkan pernikahannya dengan pria bajingan tersebut. Wajah Eunho tampak kesal ketika Dan-i pulang terlambat dan bilang kalau ia baru saja mampir ke rumah seorang pria tetangganya. Tentu saja Eunho yang merasa cemburu langsung meminta Dan-i untuk jangan pernah menemui pria itu lagi dengan alasan berbahaya. Suatu hari, Eunho dan juga Presdir Jaemin pergi menemui Sojun. Dan ya, ternyata Sojun adalah seorang desainer buku berbakat.
Jaemin akan memberikan upah 2 kali lipat asalkan Sojun bersedia tekan kontrak kerjasama dengan Gyoru. Namun rupanya Sojun menolak tawaran tersebut. Sojun justru bertanya tentang Kang Bongjun, seorang penulis buku legendaris yang tiba-tiba menghilang. Dengan dalih pensiun, Sojun merasa bahwa pihak Gyoru pasti merahasiakan sesuatu tentang kasus menghilangnya Kang Bongjun. Tuduhan Sojun rupanya membuat Eunho emosi, hingga mereka berdua nyaris baku hantam. Namun, Prestir Jaemin menjelaskan bahwa pihak Gyoru juga tidak mengetahui tentang keberadaan Kang Bongjun. Ia juga tak pernah bertemu lagi dengan beliau. Berkat kesabaran dan kerja keras Kang Dan-i di Gyoru, akhirnya ia mendapatkan kesepakatan untuk mengutarakan ide briliannya dengan membuat sebuah konsep buku tanpa sampul, supaya para pembaca menjadi penasaran dan merasa tertarik untuk membeli buku. Mereka mengingat Gyoru telah gagal merekrut Ji Sojun sebagai desainer. Alhasil, Prestir Jaemin pun menyuruh Song Hae-rin untuk mengerjakan proyek tersebut bersama Kang Dan-i. Dan-i lalu menanyakan kepada Eunho tentang hubungannya dengan Hae-rin. Namun Eunho bilang bahwa hubungan mereka berdua hanya sebatas rekan kerja biasa. Tentu jawaban itu membuat Dan-i menjadi semakin penasaran. Siapakah sosok wanita yang Eunho sukai saat ini? Tak lama setelah itu, Dan-i pergi untuk memeriksa uang gajian pertamanya. Namun ia begitu terkejut karena ternyata Dongmin juga mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Dan-i merasa heran, kenapa Dongmin tiba-tiba memberikan uang, padahal sejak saat mereka berpisah, Dongmin tidak pernah memberikan uang sepeser pun. Jelas Dan-i tidak menyadari kalau semua itu berkat bantuan Cha Eun-ho. Esok harinya, Dan-i pun mengajak Eunho untuk berjalan-jalan sebagai hadiah, karena ia telah menerima gaji pertamanya. Dan iya, momen kebersamaan itu mengingatkan kembali Eunho dengan kisah masa lalu mereka berdua. Suatu malam, Hae-rin bercerita bahwa ia sangat menyukai Cha Eun-ho. Namun cintanya harus bertepuk sebelah tangan, karena Eunho tidak pernah sekalipun membalas perasaannya. Ketika Dan-i pulang ke rumah, ia kaget saat melihat Song Hae-rin mampir ke rumahnya Cha Eun-ho. Tentu saja Dan-i langsung menghindar, karena ia takut jika Hae-rin sampai tahu bahwa selama ini Dan-i tinggal bersama Eunho. Dan-i yang lagi bingung harus pergi kemana, ia pun bertemu dengan Sojun yang baru saja turun dari bis. Mereka berdua kemudian makan malam bersama. Bahkan Sojun juga meminta Dan-i agar saling bertukar nomor ponsel dan menyebutkan nama asli masing-masing. Eunho yang baru saja mengantarkan Hae-rin pulang naik taksi, pria itu merasa khawatir karena Kang Dan-i belum juga pulang ke rumah. Akhirnya Eunho pergi menyusul Dan-i, di mana ia kembali bertemu lagi dengan Sojun. Melihat Dan-i sedang bersama Sojun, tentu saja Eunho merasa cemburu dan memasang wajah yang sangat kesal. Bagaimanapun Eunho merasa tidak nyaman jika berdekatan dengan Sojun, apalagi pria itu juga mendekati Kang Dan-i, satu-satunya wanita yang Eunho sukai. Setibanya di rumah, Eunho terus marah-marah, enggak jelas, dan ia juga menyuruh Dan-i agar selalu mengajak dirinya jika Kang Dan-i ingin makan malam atau melakukan apapun. Alih-alih pergi dengan Sojun, seorang pria yang baru saja dikenalnya. Singkat cerita, Eunho pergi mengantarkan Jaemin berkunjung ke makam istrinya. Ternyata beberapa tahun yang lalu mereka berdua pernah membuat sebuah perjanjian. Eunho memberikan sebuah surat wasiat dari penulis Kang Bongjun yang mana dalam surat tersebut sang penulis memutuskan untuk pensiun
dan seluruh royalti dari hasil karya tulisan beliau akan diberikan sepenuhnya kepada Gyoru. Anho juga mengatakan bahwa penulis Kang Bongjun adalah ayahnya Anho, dan ya itulah alasan kenapa Anho sangat sensitif ketika Sojun mengatakan rumor jelek tentang sang ayah tempo hari. Kang Dan-i kembali mendapatkan masalah, di mana Ibu Go menyuruh Hairin agar menghapus nama Kang Dan-i dari tim penerbit yang akan segera dipasarkan Gyoru. Anho berusaha untuk membela supaya nama Kang Dan-i tetap dimasukkan, namun Ibu Go bilang bahwa nama Kang Dan-i tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar, karena ia bukanlah bagian dari tim pemasaran, melainkan hanya sebatas tim pembantu saja. Jelas hal itu membuat Dan-i merasa sedih, karena lagi-lagi kerja kerasnya tidak pernah dihargai. Namun Dan-i berusaha untuk tetap tegar dan menutupi semua kesedihan. Ketika Jae-hee putrinya melakukan panggilan video, bagaimanapun ia tidak mau membuat putrinya bersedih dengan kehidupan sang ibu yang begitu menyedihkan. Tak disangka, rupanya konsep buku tanpa sampul Kang Dan-i ternyata laris di pasaran. Tentu saja semua orang di Gyoru tampak bahagia mendengar kabar tersebut. Tak tanggung-tanggung, Anho akan melakukan percetakan buku kedua sebanyak 10.000 kopi. Tak lupa Anho juga memberikan sebuah buku lengkap dengan nama Kang Dan-i sebagai apresiasi atas kerja kerasnya membantu tim pemasaran meski nama Kang Dan-i tidak bisa dilihat publik. Namun sebagai kepala editor Gyoru, Anho tentu merasa bangga dengan strategi cerdas yang Dan-i lakukan. Sepulang kerja, Sojun mengajak Dan-i untuk makan malam di malam itu. Kang Dan-i pun jujur bahwa sebenarnya ia adalah seorang janda 37 tahun yang memiliki satu anak. Mendengar kenyataan itu, Sojun begitu terkejut. Meski berulang kali meminta maaf, namun respon Sojun yang terlalu berlebihan membuat perasaan Dan-i merasa tersinggung. Esok harinya, Dan-i bercerita kepada Anho perihal Sojun yang ternyata tidak bisa menerima status dirinya sebagai janda anak satu. Dan-i juga menyadari bahwa pemuda manapun tidak akan sudi jika menerima wanita yang memiliki satu orang anak. Tetapi tiba-tiba Anho bertanya, bagaimana jika ia menyukai seorang janda? Mendengar pernyataan itu, Dan-i langsung menggampar Anho dan menyuruhnya untuk berhenti bercanda. Suatu malam, Sojun meminta Anho agar memberikan hadiah kepada Dan-i dan bilang kalau Sojun ingin bertemu dengannya. Dengan berat hati, Anho terpaksa menuruti permintaan Sojun tersebut. Melihat Dan-i dan juga Sojun kembali baikan, perasaan Anho seketika begitu hancur. Walau bagaimanapun, Anho tidak rela jika melihat wanita yang ia sukai dekat dengan pria lain. Usai meminta maaf tentang kejadian tempo hari, Sojun kemudian bertanya tentang awal mula Kang Dan-i bisa mengenal Anho. Dan kemudian bercerita di mana ia telah mengenal sosok Cha Anho lebih dari 20 tahun. Setelah itu, Sojun memberanikan diri untuk mengajak Dan-i bertemu setiap hari selama 3 bulan ke depan. Sojun ingin mengenal sosok Dan-i jauh lebih dalam lagi. Sekaligus untuk membuktikan bahwa perasaan tersebut bukanlah penasaran semata. Tentu saja Anho yang mendengar Kang Dan-i akan berkencan dengan Sojun, ia pun begitu emosi.
Saat di kantor, Jaemin menugaskan Eunho untuk menyalin naskah bersama Dan-i. Demi menjaga kerahasiaan naskah tersebut, Eunho bilang bahwa akan mengerjakan proyek itu di rumah saja. Sementara Song Hae-rin bertekad untuk merekrut Ji So-jun sebagai desainer dari proyek buku itu. Ia akan melakukan segala cara untuk membuat Ji So-jun mau tekan kontrak kerjasama dengan Gyoru. Suatu malam, Dan-i diajak pesta minum di rumah Ibu Go. Dan ya, ternyata di balik sikap dingin dan juga kejam Ibu Go, saat di kantor rupanya beliau adalah orang yang sangat baik. Bahkan mereka tak segan untuk saling bertukar cerita, dari mulai kejadian lucu sampai menangis berjamaah. Beberapa saat kemudian, Eunho panik saat melihat Dan-i sedang pingsan. Eunho buru-buru memanggil ambulans karena ia takut Dan-i kenapa-napa. Namun setelah ia mencium bau alkohol, maka Eunho pun menyadari bahwa ternyata Kang Dan-i pingsan karena mabuk berat. Esok harinya, mereka berdua pun mengerjakan proyek menyalin naskah di mana Dan-i kelelahan tanpa sadar tertidur di bahunya Eunho. Untuk pertama kalinya, Cha Eunho menatap Kang Dan-i dengan tatapan seorang pria yang penuh perasaan. Usai kejadian itu, Dan-i pun merasa bahwa Eunho memang telah banyak berubah. Ia sangat yakin bahwa tangan Eunho telah menyentuh wajahnya ketika Dan-i sedang tertidur tadi. Belakangan ini Eunho juga sering bertingkah aneh dan marah-marah, nggak jelas. Ketika Dan-i bercerita tentang So-jun, pada akhirnya Dan-i memberanikan diri untuk bertanya, apakah Cha Eunho menyukai Kang Dan-i? Namun Eunho sama sekali tidak menjawab dan langsung pergi. Begitu saja. Jelas sikap Eunho tersebut membuat perasaan Dan-i jadi semakin campur aduk. Ketika sedang bekerja, Eunho lalu menjawab pertanyaan Dan-i dengan nada bercanda. Eunho bilang bahwa ia memang menyukai Kang Dan-i. Akan tetapi Dan-i yang tidak percaya. Lagi-lagi wanita itu menghajar Eunho dan menyuruh untuk berhenti bercanda. Kehadiran Kang Dan-i tentu membawa berkah bagi Gyoru, di mana ide-ide briliannya mampu membuat penjualan buku meningkat. Meski melamar dengan ijazah SMA, namun tentu saja sebenarnya Kang Dan-i adalah seorang sarjana lulusan universitas terbaik di Korea Selatan. Maka tak heran strategi cerdasnya mampu memberikan dampak positif untuk perusahaan. Karena Dan-i ditugaskan Presdir Jaemin untuk membantu Eunho, maka Song Hae-rin yang penasaran, ia pun bertanya, apakah Dan-i melihat ada seorang gadis di rumah Eunho? Dan-i kemudian bilang bahwa ia tidak melihat keberadaan orang lain. Ketika ia bekerja di rumahnya Eunho kemarin, jawabnya. Itu membuat Hae-rin merasa lega, karena ternyata Eunho berbohong perihal tinggal dengan seorang wanita malam harinya. Sukses membujuk So-jun untuk tekan kontrak kerjasama dengan Gyoru, bahkan So-jun setuju untuk mengerjakan 5 proyek buku sekaligus. Setelah itu, So-jun mengantarkan Hae-rin ke rumahnya, Eunho. Ia sedikit kaget ketika melihat Kang Dan-i sedang bersembunyi di belakang mobil. Alhasil, So-jun pun mengajak Dan-i untuk pergi makan malam bersama. Sementara Hae-rin mengatakan bahwa ia telah sukses membuat So-jun tanda tangan kontrak. Namun perasaannya begitu hancur ketika ia membaca surat yang ditulis oleh Eunho. Surat itu meminta Hae-rin agar menjaga jarak dan tidak perlu datang lagi ke rumahnya. Usai cintanya ditolak mentah-mentah oleh Eunho, Hae-rin kemudian tak kuat menahan air matanya.
Tak lama setelah itu, Eunho mendapat kabar buruk. Ternyata saat ini sang ayah sedang menderita sakit keras. Namun Eunho berusaha menutupi kenyataan itu seakan-akan Kang Byung-jun telah pensiun. Ketika pulang ke rumah, Dan-i begitu kaget melihat hadiah, kalung, dan juga bunga dari Chan-ho. Seketika Dan-i pun sadar bahwa Eunho memang benar-benar telah menyukai dirinya. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu. Kang Dan-i yang merasa khawatir sebab Eunho yang pergi dari rumah dan tidak ada kabar sedikit pun. Akan tetapi, Dan-i merasa sedikit lega ketika Eunho bilang bahwa ia sudah pulang ke rumahnya. Namun Kang Dan-i panik saat melihat Eunho pulang dengan keadaan demam. Lantas ia pun langsung memberikan Eunho obat serta kompres supaya panas tubuhnya turun. Setelah Eunho agak mendingan, Dan-i kemudian bertanya, sejak kapan Chan-ho menyukai dirinya? Dan ya, Eunho kemudian jujur bahwa ia tidak tahu pastinya sejak kapan dirinya mulai menyukai Kang Dan-i. Namun Eunho mengatakan ia tidak berharap Dan-i membalas perasaannya. Eunho juga meminta Dan-i agar menjalani hidup seperti biasanya dan kencan dengan siapapun yang Dan-i sukai. Mendengar ucapan Eunho tersebut, Kang Dan-i pun hanya bisa berdiam. Beberapa hari kemudian, Sojun resmi bergabung di Gyoru. Kedatangannya langsung disambut oleh seluruh karyawan kantor. Ternyata Eunho bukanlah satu-satunya orang yang merasa kurang nyaman dengan kehadiran Ji Sojun, di mana Song Hye-rin juga sempat naik darah, usai kewalahan beradu pendapat dengan Sojun yang super idealis. Setelah menjalani hari yang panjang, akhirnya Kang Dan-i dan juga yang lainnya memutuskan untuk makan malam bersama. Namun Eunho terlihat senang, karena saat itu Kang Dan-i bersikap dingin kepada Ji Sojun. Saat pulang ke rumah, Dan-i lalu bertanya kenapa Eunho tidak berhenti tersenyum. Namun tiba-tiba Eunho langsung menjawab pertanyaan itu dengan sebuah ciuman. Usai kejadian itu, Dan-i pun bekerja sampai lembur untuk menghindar dari Eunho. Bahkan ia sengaja berbohong kepada Eunho dan bilang kalau saat ini dirinya sedang berkencan dengan Ji Sojun. Esok harinya, Eunho mengajak Dan-i untuk bersih-bersih di rumah. Tentu saja Eunho memanfaatkan kesempatan itu untuk merayu Kang Dan-i dengan gombalan mautnya. Jelas hal tersebut membuat Kang Dan-i harus berusaha ekstra keras supaya dirinya tidak terpengaruh dengan rayuan gombal itu. Akhirnya Dan-i bilang bahwa mereka berdua tidak mungkin menjadi kekasih, sebab Dan-i tidak mau merusak pertemanan mereka berdua yang telah berjalan selama lebih dari 20 tahun. Terlebih Dan-i juga takut jika suatu saat nanti mereka putus dan menjadi saling bermusuhan. Karena mau bagaimanapun hanya Eunho satu-satunya tempat yang bisa Dan-i datangi ketika ia terpuruk. Akan tetapi semua alasan tersebut tidak membuat Eunho menyerah, sebab Eunho justru merasa sangat yakin bahwa sebenarnya Kang Dan-i juga menyukai dirinya. Usai berpikir cukup panjang, Dan-i lalu memilih untuk berhenti berkencan dengan Ji Sojun. Sebagai seorang pria sejati, tentu saja Sojun harus bisa menerima keputusan Kang Dan-i dengan lapang dada. Meskipun ia sangat menyukai wanita itu. Suatu malam, Dan-i sukses menjadi pembawa acara di peresmian buku novel terbaru terbitan Gyoru. Seluruh penonton yang hadir tampak terkesan dengan sosok Kang Dan-i yang cerdas.
serta tampil begitu luar biasa. Namun Ibu Go mendapat kabar bahwa Kang Dan-i sebenarnya lulusan sarjana. Bahkan Dan-i pernah bekerja di perusahaan yang besar. Mendengar kabar tersebut, Ibu Go seketika merasa heran. Kenapa Kang Dan-i mau bekerja sebagai tim pembantu dan membuat gelar sarjana? Sementara itu, Song Hye-rin yang mulai curiga dengan kedekatan Eun-ho dan juga Kang Dan-i, ia pun marah-marah nggak jelas. Dan cerita ngalor ngidul sambil mabuk dengan Ji So-jun. Alhasil, So-jun pun meminta Eun-ho untuk membawa Hye-rin yang udah pingsan. Karena terlalu banyak minum setelah perdebatan cukup panjang, mereka berdua pun sepakat untuk membawa Hye-rin ke rumah So-jun saja, karena takut Hye-rin kenapa-napa. Maka Eun-ho mau tak mau harus menginap untuk menjaga Song Hye-rin. Esok harinya, Ibu Go memberitahu Eun-ho tentang Kang Dan-i yang ternyata seorang sarjana. Eun-ho mencoba untuk membela Kang Dan-i mati-matian. Namun tetap saja upayanya tersebut tidak mengubah apapun. Karena selain membuat pekerja lain canggung, Kang Dan-i juga telah melanggar kebijakan perusahaan dengan memasukkan latar belakang pendidikannya. Dengan tegas dan juga jelas, Ibu Go meminta Cha Eun-ho untuk segera memecat Kang Dan-i dari Gyoru. Eun-ho lantas mengadu kepada Prestir Jaemin, di mana ia meminta solusi untuk masalah Kang Dan-i. Saat ini, sang Prestir hanya bisa memberikan satu jalan terbaik, yakni Dan-i harus berhenti dari perusahaan selama 1 tahun dan kembali dengan ijazah sarjananya. Tentu saja itu bukanlah jawaban yang ingin Cha Eun-ho dengar. Eun-ho kemudian membawa Kang Dan-i untuk makan hingga menonton. Perlahan Dan-i juga mulai membuka hati. Cha Eun-ho tak menyerah begitu saja. Eun-ho kemudian mencoba meminta bantuan kepada beberapa temannya untuk menerima Kang Dan-i bekerja. Namun dengan usia 37 tahun tentu saja mereka tidak bisa mempekerjakan Kang Dan-i. Eun-ho saat itu dilanda dilema yang begitu hebat. Bagaimanapun pekerjaan telah menuntut dirinya untuk memecat Kang Dan-i. Sedangkan di lain sisi Kang Dan-i sangat butuh dan juga menyukai pekerjaan di Gyoru. Berusaha menutupi kesedihannya ketika melihat Dan-i sedang berusaha keras untuk mengikuti kontes ide terbaik yang diselenggarakan Gyoru. Beberapa saat kemudian Dan-i membaca sebuah surat yang Eun-ho tinggalkan, di mana pria itu tak akan pulang karena harus pergi ke suatu tempat. Dan iya, ternyata Eun-ho pergi menjenguk sang ayah dengan diantar oleh Prestir Jaemin. Dokter mengatakan kalau kondisi sang ayah benar-benar buruk dan kemungkinan besar beliau tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Mendengar ucapan tersebut, Eun-ho pun seketika menangis. Ia merasa bingung apakah menutupi keadaan sang ayah dari dunia sudah pilihan yang tepat atau justru sebuah kesalahan. Sementara itu, di kantor semua orang tengah sibuk menggosipkan tulisan karya Kang Bong-joon yang telah melegenda. Mereka sangat berharap suatu hari nanti Kang Byung-joon akan muncul dan merilis novel berjudul Pahlawan yang beliau sempat tulis sebelum memutuskan pensiun. Tanpa mereka sadari, sebenarnya saat ini sang penulis sedang berjuang melawan penyakitnya. Malamnya, Dan-i menanyakan tentang keberadaan penulis Kang Bong-joon kepada Cha Eun-ho.
Namun Anho menjawab kalau ia tidak pernah mendapat kabar apapun dari sang penulis setelah beliau memutuskan pensiun. Esok harinya, ibuku kembali menanyakan mengenai pemecatan Kang Dan-i dari Gyoru. Akan tetapi Anho bilang bahwa ia tidak bisa memutuskan kontraknya karena Kang Dan-i tidak melakukan kesalahan. Sayangnya, upaya Anho tersebut justru harus membuat dirinya mendapat teguran dari sang presdir. Bagaimanapun, Anho tidak boleh mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Dan satu-satunya jalan terbaik adalah segera memutuskan kontrak Kang Dan-i dari Gyoru. Setelah rumor tersebut beredar luas, pada akhirnya Dan-i pun mendapat kabar bahwa Gyoru akan memutus kontraknya. Usai Kang Dan-i memutuskan latar belakang pendidikan, jelas hal itu membuat Kang Dan-i begitu terpuruk, karena cepat atau lambat ia akan segera kehilangan pekerjaannya lagi. Setelah itu, Kang Dan-i menemui Ibu Go dan juga Presdir Jaemin. Ia mengatakan semuanya dengan jujur, yang mana Dan-i memanglah seorang lulusan sarjana. Namun ia juga mengakui kalau tindakannya tersebut memang telah menyalahi aturan. Akan tetapi Kang Dan-i terpaksa memakai ijazah SMA, mengingat usianya yang tidak lagi muda. Bahkan selama 1 tahun terakhir tidak ada satupun perusahaan yang sudi menerima dirinya. Meskipun Kang Dan-i lulusan universitas terbaik. Berlinang air mata, Kang Dan-i memohon agar Presdir Jaemin mempertimbangkan kembali untuk pemecatan dirinya dari Gyoru. Saat di rumah, Anho bilang, Dan-i tidak perlu khawatir, sebab Anho tidak akan memecat Dan-i sampai nanti kontraknya berakhir. Esok harinya, semua pekerja di Gyoru tampak segan untuk meminta bantuan Kang Dan-i, terutama dengan Pak Chul dan Ji-wul. Mereka berdua merasa kemampuan serta pendidikan Kang Dan-i jelas-jelas jauh di atas mereka. Tak lama kemudian, Ibu Go menegur salah satu pekerja karena beliau masih mencetak buku novel yang masa kontraknya telah habis. Namun pekerja itu bilang bahwa ia telah meminta Kang Dan-i untuk mengurus surat pemberitahuan ke tim pemasaran. Dan-i yang merasa telah dipitnah, ia pun memilih untuk mengundurkan diri dari Gyoru. Mendengar kabar tersebut, Anho yang lagi mengajar, pria itu segera bergegas ke kantor dan memeluk Kang Dan-i. Setelah Dan-i resmi berhenti bekerja, Anho lalu memberikan kartu ATM miliknya kepada Kang Dan-i dan menyuruh wanita itu untuk membeli apapun yang Dan-i inginkan. Bahkan Anho sampai mengambil cuti hanya untuk menemani Kang Dan-i di rumah seharian. Sementara itu, Song Hae-rin tak sengaja menemukan potongan novel karya Kang Bong-jun dari tong sampah di rumahnya Ji So-jun. Akan tetapi dengan cepat So-jun langsung membereskan potongan kertas tersebut. Di sisi lain, Ibu Go memberikan Kang Dan-i sebuah tawaran pekerjaan. Ibu Go menyuruh Dan-i untuk bekerja di sebuah perusahaan penerbit kecil dan harus bertahan di sana selama 1 tahun. Jika Dan-i mampu bertahan, maka bukan tidak mungkin Ibu Go akan merekrut Kang Dan-i untuk kembali ke Gyoru. Tentu saja Kang Dan-i dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Namun ternyata perusahaan itu dipimpin oleh 2 orang manusia aneh yang super duper pelit. Bahkan pegawai di sana gajinya masih ditunggak selama 3 bulan. Sedangkan di Gyoru, para pekerja mulai merasa kesulitan. Tanpa hadirnya Kang Dan-i, selain banyak membantu pekerjaan, sosok Kang Dan-i yang cerdas dan juga periang mampu membuat orang bersemangat. Song Hae-rin lalu bertanya tentang kabar Kang Dan-i kepada Chan Ho.
Setelah cerita panjang lebar, Anho pun tak sengaja bilang bahwa selama ini Kang Dan-i memang tinggal di rumahnya. Suatu hari, Jiwol mendapat kiriman paket di kantor. Lantas ia langsung melaporkan isi paket itu kepada Song Hae-rin. Ternyata paket itu berisi cerita novel pahlawan karya Kang Byung-jun yang dulu belum sempat dirilis. Di waktu yang sama, Dani menemukan sebuah buku diari milik Kang Byung-jun di kamar lotengnya Cha Eun-ho. Ternyata Kang Byung-jun bukanlah ayahnya Cha Eun-ho, melainkan seorang guru menulis Eun-ho yang menderita Alzheimer. Setiap hari Eun-ho selalu merawat beliau dengan tulus, hingga pada suatu ketika Kang Byung-jun meminta Cha Eun-ho untuk menjadi putra angkatnya. Sang penulis juga menyuruh Eun-ho untuk merahasiakan perihal penyakit beliau dari publik. Kang Byung-jun hanya ingin dikenang sebagai penulis novel legendaris, bukan sebagai pria tua pikun yang hidupnya sangat menyedihkan. Setelah membaca diari tersebut, Kang Dan-i pun menyadari bahwa betapa begitu beratnya beban Cha Eun-ho yang selama ini telah berjuang merawat serta menjaga janjinya untuk merahasiakan kondisi beliau dari siapapun. Beberapa saat kemudian, Song Hae-rin mengadukan kiriman naskah novel pahlawan kepada Cha Eun-ho. Namun si pengirim menyebut dirinya dengan nama Pak Jang-hun. Lalu menghubungi si pengirim paket tersebut. Namun ternyata pria yang mengaku Jang-hun itu adalah Ji So-jun. Entah apa maksud dan tujuan So-jun melakukan hal itu, namun yang pasti ia sangat tertarik dengan kasus pensiunnya Kang Byung-jun yang mendadak dan juga sangat misterius. Esok harinya semua orang di Gyeoru kaget karena Kang Dan-i berhasil memenangkan lomba ide terbaik. Sang presdir yang bingung dikarenakan Kang Dan-i telah berhenti kerja, maka ia mencoba meminta saran kepada Ibu Go. Ibu Go pun kemudian bilang bahwa perusahaan bisa merekrut kembali Kang Dan-i dengan kebijakan khusus, di mana hal itu tidak akan menyalahi aturan yang sudah berlaku di Gyeoru. Sementara itu, Kang Dan-i sedang merenung dan sangat merindukan suasana kerja di kantor Gyeoru. Selain bos di kantornya yang super pelit, Kang Dan-i juga merasa bosan dan enggak betah bekerja di perusahaan yang sekarang. Hingga pada akhirnya ia pun membulatkan tekad untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Di perjalanan pulang, Dan-i tak sengaja bertemu dengan Presdir Jaemin. Rupanya sang Presdir ingin mengajak Kang Dan-i untuk kembali bekerja di Gyeoru. Mendengar penawaran tersebut, tentu saja Kang Dan-i merasa begitu bergembira, dan dengan senang hati langsung menerimanya. Malam harinya, Song Hae-rin baru ingat bahwa ia pernah membaca beberapa potongan kata novel pahlawan di rumahnya Ji So-jun yang sama persis dengan naskah novel dalam paket misterius Pak Jang-hun kemarin. Hae-rin kemudian segera pergi ke rumahnya Cha Eun-ho. Melihat Song Hae-rin datang, tentu saja Kang Dan-i panik. Namun Eun-ho bilang Dan-i tidak perlu khawatir karena Song Hae-rin sudah tahu kalau mereka berdua tinggal bersama. Tanpa basa-basi, Hae-rin pun langsung menjelaskan di mana ia pernah membaca naskah pahlawan di rumahnya So-jun. Song Hae-rin sangat yakin bahwa sebenarnya pengirimnya yang mengatasnamakan Pak Jang-hun itu adalah Ji So-jun. Setelah itu, Eun-ho langsung menghubungi Ji So-jun dan meminta pria itu untuk bertemu besok siang. Esok harinya, Eun-ho langsung to the point menuduh Ji So-jun adalah pengirim paket novel pahlawan
yang mengatasnamakan sebagai Park Jang-hoon. Tak hanya itu, Eun-ho juga memberitahu Sojun rahasia di balik novel berjudul Malam Biru 23 April, karya Kang Byung-jun, yang begitu populer, yang mana 20 April tersebut adalah tanggal kelahiran Ji Sojun. Eun-ho juga memberikan beberapa berkas serta selembar catatan tangan dari Kang Byung-jun, di mana beliau menuliskan bahwa putra kandungnya pernah mendatangi dirinya beberapa tahun yang lalu. Dan iya, rupanya Eun-ho telah menyadari kenapa Sojun sangat tertarik dengan berita Kang Byung-jun, karena ternyata Ji Sojun adalah putra kandung dari sang penulis tersebut. Setelah membaca tulisan tangan sang ayah, Ji Sojun lalu menangis dan mengingat kembali kenangan lamanya. Ketika dulu Sojun meminta bantuan kepada sang ayah untuk membantu biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit keras. Beberapa hari kemudian Dan'i bekerja, dan kedatangannya disambut dengan meriah oleh semua orang. Dan'i juga tidak keberatan untuk memaafkan si pekerja yang telah memfitnahnya. Beberapa waktu lalu, suatu hari Eun-ho mendapatkan kabar buruk, di mana kondisi Kang Byung-jun benar-benar gawat. Eun-ho lalu mengajak Ji Sojun untuk menemui sang ayah. Namun sayangnya takdir berkata lain, karena ketika mereka berdua tiba, Kang Byung-jun dinyatakan meninggal dunia. Usai sang ayah telah beristirahat dengan tenang, Ji Sojun lantas mengucapkan terima kasih karena selama ini Cha Eun-ho telah merawat beliau dengan sangat baik. Hari demi hari hubungan Song Hae-rin dan juga Ji Sojun perlahan mulai lebih dekat. Bahkan Sojun mengajak Hae-rin untuk makan malam bersama dan berkencan dengannya. Sementara itu, Kang Dan-i sedang mencari tempat tinggal baru, karena tak lama lagi Jae-hee putrinya akan kembali pulang ke Korea. Namun tiba-tiba Eun-ho membatalkannya, dan bilang kalau ia sama sekali tidak masalah jika harus tinggal bertiga dengan Jae-hee di rumahnya Eun-ho. Karena penjualan buku terbit Gyeoru terus laku keras, maka Presdir Jaemin mentraktir seluruh pekerja untuk pesta makan dan minum. Eun-ho tanpa segan menunjukkan hubungannya dengan Kang Dan-i kepada semua orang. Menjalani status janda bukanlah luka yang patut dikasihani, tapi jejak perjalanan yang tak semua orang mampu jalani. Di balik senyapnya malam dan pandangan miring yang tak diundang, ada jiwa yang terus bertahan, mendidik cinta tanpa suara, menata ulang hidup dengan tangan sendiri, dan tetap berdiri meski dunia berkali-kali mengira ia akan jatuh. Tak ada kata terlambat dengan usia, karena hidup tak diukur dari angka, tapi dari keberanian untuk memulai. Meski jalan sempat terhenti dan waktu terasa berjalan lebih cepat dari mimpi, masih ada ruang untuk mencoba lagi. Untuk tumbuh, mencinta, dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Selama hati belum menyerah pada harapan, melalui kisah Cha Eun-ho dan Kang Dan-i, kita belajar bahwa cinta bisa datang dari mana saja, kapan saja tanpa pernah kita sadari. Kapan ia mulai tumbuh, ia hadir diam-diam menyelinap di sela-sela bersamaan yang tampak biasa. Lalu perlahan menjelma menjadi sesuatu yang tak tergantikan, membuktikan bahwa hati tak pernah terikat oleh waktu, status atau rencana yang telah kita susun rapi.